Hai guys, jadi hari ini gue sama Devi mau ketemu Alfiah nih di suatu tempat. Pasti kalian penasaran kan kita mau ketemuan di mana? Halo guys, jadi kita sekarang udah sampai di Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi Museum Keramik ini adalah museum yang berada di kawasan Kota Tua, Jakarta. Kita hari ini mau lihat koleksi yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Sekalian kita mau ikutin workshop Geraba. Ikutin terus ya. Wah, gedung museumnya bagus banget ya, terlihat bersih dan megah. Kalian tahu nggak sih siapa arsitek yang merancang gedung ini? Jadi, gedung ini merupakan hasil karya arsitek William Herman van Radders yang dibangun pada tahun 1870-an. Yuk kita masuk ke dalam museum. Nah, di dalam ruangan ini kita akan langsung disuguhkan oleh koleksi-koleksi gerabah dan keramik. Kalian bisa membaca teks informasi yang ada di dinding ruangan mengenai koleksi tersebut. Sangat informatif ya. Gedung MRSK yang kini dimanfaatkan sebagai museum ini semula bernama Ordinaris Raad van Justitie Binite Hes Kastel Batavia atau bahasa Indonesianya Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia. Kira-kira gedung ini dulunya digunakan untuk apa sih? Jadi gini Kak, gedung ini udah mengalami perubahan fungsi gedung sesuai kebutuhan zaman. Dalam struktur birokrasi di awal masa pemerintahan Orde Baru, yaitu tahun 1968 sampai 1975, gedung ini pernah dimanfaatkan sebagai kantor dinas museum dan sejarah DKI Jakarta. Kemudian pada 1973 sampai 1976 berganti menjadi kantor Wali Kota Jakarta Barat dan sempat berfungsi sebagai kantor dinas museum dan sejarah. Akhirnya, pada 20 Agustus 1976, Gubernur DKI Jakarta yaitu Ali Sadikin meresmikan gedung ini sebagai Museum Keramik, menyusul kemudian menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik pada tahun 1990. Koleksi museum ini berasal dari berbagai hibah, diantaranya dari koleksi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Adam Malik, dan hibah kolektif Yayasan Mitra Budaya. Yayasan Mitra Budaya adalah sebuah yayasan filantropi Indonesia pertama yang mensistematisasikan koleksi museum melalui hibah secara besar-besaran untuk institusi pemerintah. Museum ini memiliki kurang lebih 500 karya seni rupa, lukisan-lukisan terkenal, koleksi keramik dan tembikar dari berbagai negara. Koleksi keramik di museum ini jumlahnya cukup banyak, terdiri dari keramik lokal dan keramik asing. Keramik lokal berasal dari Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Malang, Bali, Lombok, dan lain-lain. Sedangkan keramik asing berasal dari Cina, Jepang, Thailand, Eropa, dan yang terbanyak dari Cina, terutama pada masa dinasti Ming dan Qing. Nah, udah puas lihat-lihat koleksi di Museum Seni Rupa dan Keramik? Sekarang kita mau ngapain ya? Ada yang bisa tebak? Yap, kita mau workshop gerabah. Ya, bener banget nih. Jadi kita bertiga bakal ikutin workshop gerabah. Lokasi workshop gerabah ini ada di area terbuka yang berada di tengah-tengah Museum Seni Rupa dan Keramik. Yuk, cus, langsung aja kita beli tiket workshopnya. Jadi untuk ikutin workshop ini, pertama-tama kita harus datang ke Koperasi Museum Seni Rupa dan Keramik untuk membeli tiketnya. Yap, bener banget Rafika. Di Koperasi Museum, nanti kita akan membeli tiket seharga Rp50.000 guys. Di dalam bukti pembayaran ini ada informasi nomor antrian untuk mengikuti workshop. Jadi jangan sampai hilang ya. Setelah membayar sekitar Rp50.000, kita akan dapetin tanah liat, box, dan plastik untuk packaging gerabahnya. Sekarang, yuk kita ngarah ke lokasi workshop dan nunggu antrian.
Di sini kurang lebih ada 6 meja putar yang bisa digunakan untuk membuat gerabah. Dan hari ini ada 2 pelatih yang bakal ngebimbing kita untuk buat gerabahnya. Sebelum mulai, kita pakai apron dulu guys. Apron ini bertujuan agar baju kita nggak kotor nantinya. Sebelum mulai, kita buka dulu yuk tanah liatnya guys. Nah, kalau udah dibuka, nanti kita akan dibantu dan dibimbing oleh para pelatih untuk membuat bentuk dasar gerabahnya. Kita juga akan ditanya nih mau buat bentuk gerabah seperti apa. Nah, baru setelah itu kita akan dibebaskan untuk melanjutkan proses pembuatan gerabahnya. Di tengah pembuatan gerabah, kita kedatangan kunjungan edukasi dari anak-anak SD loh. Mereka akan belajar sekaligus melihat proses pembuatan gerabah secara langsung. Wah, menarik banget ya. Bener banget Pi, hari ini di lobi museum juga ada anak-anak yang sedang mengikuti workshop gerabah nih guys. Tapi kalau anak-anak ini tidak menggunakan teknik roda putar, melainkan masih menggunakan teknik manual atau sambung. Balik lagi ke proses pembuatan gerabah kita. Jadi kalau bentuknya udah sesuai dengan keinginan, kita tinggal finishing aja nih menggunakan spons basah agar permukaan gerabahnya lebih rata dan halus. Kalau gerabah kita sudah jadi, kita akan dibantu oleh trainer untuk memindahkan gerabah ke dalam box dan selanjutnya akan dijemur selama 30 menit. Nah, di rak ini terdapat hasil-hasil gerabah buatan orang lain. Wah, kreatif dan bagus-bagus banget ya. Keren sih, cuman agak berantakan ya karena kita mungkin baru newbie jadi nggak bisa ngapain, dan juga di sini juga ada yang bimbing. Dan gimana kesannya? Yuda? Kesannya ya seru sih, pengalaman baru, ada yang bantuin juga, jadi hasilnya nggak hancur banget. Kira-kira kakak rekomendasiin tempat ini nggak sih ke teman-teman kakak? Rekomendasi banget, apalagi yang buat healing kan, bikin mungkin kita dengan menguatkan dengan bikin suatu dengan tanah liat di sini, dan juga dibimbing sama pembimbingnya. Sebenarnya kalau kita masih baru bakal hancur banget sih. Di sini saya sudah mengabdi hampir kurang lebih 10 tahun ya, sebagai pembantu dari pembuatan gerabah instruktur gerabah. Nah, Pak Soleh tuh punya latar belakang pendidikan tentang gerabah atau gimana Pak? Tidak ya, Oh, tentunya karena saya setiap hari belajar ya kan. Nah, disitulah dan teman-teman yang lain pun begitu. Otodidak ya, Pak? Bisa. Suka duka selama kerja di sini apa Pak? Ya sukanya kita alhamdulillah bisa memberikan sedikit ilmu ya untuk bagi para pengunjung yang tentunya ingin belajar mengenai pembuatan gerabah dari tanah liat ini ya, yang bagaimana ada beberapa macam teknik, diantaranya teknik sambung, teknik roda putar di sana, terus ada juga teknik cetak. Untuk harapan kedepannya apa nih Pak? Kira-kira yang mau Ya, disampaikan? untuk harapan kedepannya saya mengharapkan untuk generasi muda ya bangsa Indonesia tentunya lebih berkunjung ke museum ya, lebih banyak lagi, mengharapkan untuk generasi muda lebih mencintai museum ya yang ada di Jakarta khususnya. Halo guys, jadi gerabah kita udah jadi nih. Tadi habis dijemur selama 30 menit. Nih gue bikin mangkok, gue bikin piring, dan ini juga bikin mangkok tapi bentuknya asbak. Buat teman-teman yang mau nyoba workshop gerabah, bisa banget datang langsung ke Museum Seni Rupa dan Keramik di kawasan Kota Tua Jakarta. Harganya cuma 50.000. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Dadah.